Halo teman-teman semua yang selalu semangat menjaga kesehatan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan prima dan pikiran yang positif ya. Kita semua pasti setuju, menjaga kesehatan itu investasi paling berharga. Apalagi saat usia kita sudah tidak lagi muda. Nah, ngomongin soal kesehatan, ada satu hal sederhana yang sering banget kita lakukan sehari-hari, bahkan mungkin tanpa sadar, tapi ternyata punya dampak besar loh buat tubuh dan otak kita, terutama setelah usia 60 tahun. Ya, betul sekali, yaitu cara kita duduk. Pernah gak sih kamu merasa badan pegal-pegal setelah duduk lama? Atau tiba-tiba lupa mau ngapain setelah asyik duduk nonton TV? Atau mungkin sering merasa nafas kok kayaknya kurang lega ya? Jangan-jangan tanpa kita sadari, kebiasaan duduk kita selama ini justru jadi pemicu masalah-masalah kecil itu. Padahal duduk itu kan kegiatan yang harusnya nyaman dan menenangkan ya kan? Tapi kalau salah posisi, bukannya nyaman, malah bisa jadi bumerang buat kesehatan kita sendiri. Aku sering banget ngeliat, dan mungkin juga kita sendiri pernah ngalamin, ada 3 kesalahan duduk yang umum banget dilakukan, terutama oleh kita yang sudah memasuki usia emas. Kesalahan-kesalahan ini kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa menjalar kemana-mana, mulai dari peredaran darah, pernafasan, sampai ke fungsi otak kita. Duh, kok bisa gitu ya? Penasaran kan apa saja 3 kesalahan itu, dan kenapa dampaknya bisa begitu serius? Yuk kita bahas satu persatu, biar kita makin paham dan bisa langsung memperbaiki kebiasaan kita. Kesalahan pertama yang sering banget kita jumpai dan mungkin juga kita lakukan adalah duduk bersila. Hayo, siapa di sini yang suka banget duduk bersila? Apalagi kalau lagi santai di lantai atau di sofa. Rasanya memang nyaman ya, apalagi kalau kaki udah mulai pegal. Tapi tahu nggak sih, kebiasaan duduk bersila ini ternyata punya efek yang kurang baik buat tubuh kita, terutama buat peredaran darah ke otak dan juga ke kaki kita. Saat kita duduk bersila, posisi kaki yang saling menyilang itu otomatis akan menekan pembuluh darah di area paha dan betis. Tekanan ini, meskipun kadang nggak langsung terasa sakit, bisa menghambat aliran darah yang seharusnya lancar mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, termasuk ke otak dan kembali lagi. Ibaratnya kayak selang air yang tertekuk, airnya jadi nggak bisa mengalir deras kan? Nah, begitu juga dengan darah kita. Bayangkan kalau aliran darah ke otak terhambat, apa yang akan terjadi? Otak kita itu butuh pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup setiap saat agar bisa bekerja optimal. Kalau pasokannya berkurang gara-gara aliran darahnya kurang lancar, kita bisa jadi lebih gampang merasa pusing, susah konsentrasi, bahkan kadang merasa bingung atau blank gitu. Ini bukan cuma perasaan aja loh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aliran darah yang kurang optimal ke otak bisa mempengaruhi fungsi kognitif kita, yaitu kemampuan berpikir, mengingat, dan memproses informasi. Jadi, bukan cuma karena faktor usia aja loh kalau kita kadang lupa atau susah fokus. Bisa jadi kebiasaan duduk bersila ini ikut andil. Selain ke otak, kaki kita juga kena dampaknya. Pernah nggak sih setelah duduk bersila lama, pas mau berdiri tiba-tiba kaki terasa kesemutan atau bahkan mati rasa? Itu tandanya aliran darah di kaki kita terganggu. Kalau dibiarkan terus-menerus, bisa memicu masalah yang lebih serius loh, seperti varises atau pembengkakan di kaki. Kan nggak mau ya kaki kita yang harusnya kuat menopang tubuh malah jadi bermasalah cuma gara-gara posisi duduk yang kurang tepat. Jadi mulai sekarang, yuk kita coba hindari kebiasaan duduk bersila ini ya. Kesehatan kita jauh lebih penting. Nah, sekarang kita pindah ke kesalahan duduk yang kedua, yaitu duduk membungkuk. Ini juga sering banget kita lihat, apalagi kalau lagi asyik membaca buku, main handphone, atau bahkan cuma sekedar ngobrol santai. Posisi duduk membungkuk ini memang seringkali terasa nyaman, karena seolah-olah kita bisa bersandar penuh tanpa perlu banyak usaha. Tapi, tahukah kamu, kalau duduk membungkuk ini punya dampak yang lumayan serius terhadap pernafasan dan pasokan oksigen ke otak kita?
Coba deh sekarang kamu duduk membungkuk. Rasakan bagaimana nafasmu. Pasti terasa lebih dangkal kan? Dada kita jadi tertekan. Paru-paru nggak bisa mengembang sempurna saat kita menarik nafas. Akibatnya, jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan disebarkan ke seluruh sel, termasuk ke otak, jadi berkurang. Padahal oksigen itu vital banget buat kerja otak kita loh. Otak adalah organ yang paling rakus oksigen loh. Meskipun beratnya cuma sekitar 2% dari berat badan kita, otak bisa mengonsumsi sekitar 20% dari total oksigen yang kita hirup. Kebayangkan kalau pasokan oksigennya berkurang, seberapa besar dampaknya buat fungsi otak kita. Kalau otak kekurangan oksigen, kita bisa jadi lebih gampang merasa lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan mood kita juga bisa terpengaruh. Kita jadi lebih gampang marah, cemas, atau merasa lesu. Selain itu, posisi membungkuk juga memberikan tekanan berlebihan pada tulang belakang kita. Tulang belakang itu kan fungsinya menopang tubuh dan melindungi saraf-saraf penting. Kalau terus-menerus dibungkukkan, lama-kelamaan bisa menyebabkan nyeri punggung kronis, saraf terjepit, bahkan perubahan struktur tulang belakang yang permanen. Ngeri kan? Duduk membungkuk juga bisa mempengaruhi organ pencernaan kita loh. Perut yang tertekan saat membungkuk bisa menghambat proses pencernaan dan menyebabkan masalah seperti perut kembung atau sembelit. Jadi, efeknya bukan cuma di pernafasan dan otak aja, tapi juga ke sistem tubuh yang lain. Maka dari itu, penting banget buat kita untuk selalu menjaga posisi duduk tegak, agar paru-paru bisa mengembang sempurna, oksigen bisa masuk maksimal, dan tulang belakang kita juga tetap sehat. Jangan sampai kebiasaan kecil ini malah jadi sumber masalah besar di kemudian hari ya. Sekarang kita bahas kesalahan duduk yang ketiga, dan ini juga nggak kalah pentingnya, yaitu duduk terlalu lama tanpa bergerak. Di zaman sekarang, di mana banyak aktivitas bisa dilakukan sambil duduk, entah itu nonton serial favorit berjam-jam, membaca buku seharian, atau ngobrol asyik di teras, kita sering lupa untuk bergerak. Rasanya nyaman banget ya, apalagi kalau lagi asyik. Tapi, tahu nggak sih, kalau duduk terlalu lama tanpa bergerak ini bisa menumpulkan fungsi otak kita. Dulu, kita mungkin berpikir kalau duduk itu identik dengan istirahat, tapi ternyata tubuh manusia itu dirancang untuk bergerak, bukan untuk diam terlalu lama. Saat kita duduk terlalu lama, metabolisme tubuh kita melambat, aliran darah jadi kurang lancar, otot-otot jadi kaku, dan yang paling penting, otak kita juga jadi kurang terstimulasi. Bagaimana bisa duduk terlalu lama menumpulkan fungsi otak? Begini penjelasannya. Saat kita bergerak, bahkan gerakan kecil sekalipun, tubuh kita akan memproduksi berbagai zat kimia dan hormon yang penting untuk kesehatan otak. Misalnya, gerakan fisik bisa meningkatkan aliran darah ke otak, yang berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke sana. Selain itu, gerakan juga bisa memicu pelepasan faktor pertumbuhan saras, yang membantu menjaga sel-sel otak tetap sehat dan bahkan membentuk koneksi saras baru. Kalau kita duduk diam berjam-jam, semua proses ini jadi terhambat. Otak jadi kurang mendapatkan pasokan yang optimal, dan lama-kelamaan kemampuan kita untuk fokus, mengingat, dan berpikir cepat bisa menurun. Kita jadi lebih gampang merasa lesu, kurang berenergi, dan kreativitas juga bisa berkurang. Pernah nggak sih kamu merasa pikiran jadi buntu setelah duduk diam terlalu lama? Nah, itu salah satu tandanya. Selain dampak ke otak, duduk terlalu lama juga punya efek negatif ke seluruh tubuh. Otot-otot kita jadi melemah, kepadatan tulang bisa berkurang, risiko penyakit jantung dan diabetes juga bisa meningkat. Jadi, meskipun kelihatannya cuma duduk doang, dampaknya ternyata bisa sangat luas ya. Oleh karena itu, penting banget buat kita untuk selalu ingat untuk bergerak, meskipun hanya sebentar setelah duduk dalam waktu tertentu. Jangan sampai kita mengorbankan kesehatan otak dan tubuh kita hanya karena malas bergerak. Wah, ternyata banyak juga ya dampak negatif dari kebiasaan duduk yang kurang tepat ini. Rasanya jadi sedikit khawatir ya setelah tahu semua itu. Tapi jangan khawatir teman-teman, masalah ini ada solusinya kok. Justru kita bisa mengubah kebiasaan kecil ini jadi investasi besar buat kesehatan kita di usia senja. Kuncinya ada pada kesadaran dan kemauan untuk berubah.
Setelah kita tahu berbagai masalah yang bisa timbul dari kebiasaan duduk yang kurang sehat, sekarang saatnya kita cari tahu solusinya. Kabar baiknya, ada 5 langkah mudah yang bisa kita terapkan untuk posisi duduk yang sehat, terutama setelah usia 60 tahun. 5 langkah ini nggak ribet kok, justru sangat praktis dan bisa langsung kita coba mulai dari sekarang. Penasaran kan apa saja ke-5 langkah ajaib ini yang bisa membuat tubuh tetap kuat dan otak tetap bugar? Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama untuk posisi duduk yang sehat adalah duduk tegak tapi santai. Nah, ini kuncinya. Banyak orang salah paham, mengira duduk tegak itu harus kaku seperti patung. Padahal justru kalau kaku, otot-otot kita jadi tegang dan malah bikin cepat pegal. Duduk tegak tapi santai itu maksudnya adalah menjaga tulang belakang kita dalam posisi alami, tidak membungkuk tapi juga tidak memaksakan diri sampai otot-otot jadi kaku. Caranya bagaimana? Bayangkan ada tali tipis yang menarik ubun-ubun kepala kita ke atas, seolah-olah kita sedang berusaha tumbuh lebih tinggi. Rasakan tulang belakang kita memanjang dengan lembut, bahu kita rileks, tidak terangkat ke telinga, dan sedikit ditarik ke belakang agar dada terbuka. Otot perut juga bisa sedikit diaktifkan, tapi bukan dikencangkan sampai sesak napas ya, hanya sedikit saja untuk memberikan dukungan pada tulang punggung. Belakang bagian bawah. Dengan posisi tegak tapi santai ini, kita memberikan ruang yang cukup bagi paru-paru untuk mengembang sempurna, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh, termasuk otak, jadi lebih maksimal. Selain itu, tekanan pada tulang belakang juga jadi merata, mengurangi risiko nyeri punggung dan masalah tulang belakang lainnya. Awalnya mungkin terasa sedikit aneh atau butuh penyesuaian, tapi kalau sudah jadi kebiasaan, tubuh kita akan berterima kasih loh. Ingat, tegak itu bukan berarti kaku, tapi lebih ke menjaga keseimbangan alami tubuh kita. Langkah kedua yang juga sangat penting adalah pastikan kaki rata di lantai. Ini seringkali terabaikan, padahal punya dampak besar terhadap peredaran darah dan kenyamanan kita saat duduk. Banyak dari kita yang mungkin suka duduk dengan kaki menggantung atau bahkan menyilangkan kaki di bawah kursi. Nah, kebiasaan ini kurang baik loh. Ketika kaki kita rata di lantai, berat tubuh kita akan terdistribusi dengan baik. Ini membantu menjaga aliran darah di kaki tetap lancar dan mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Kalau kaki menggantung, biasanya tekanan justru terkonsentrasi di bagian paha belakang yang bisa menghambat aliran darah balik ke jantung. Akibatnya, kaki bisa jadi cepat pegal, kesemutan, atau bahkan bengkak. Bagaimana kalau kursi kita terlalu tinggi sehingga kaki tidak bisa menapak rata di lantai? Jangan khawatir, kita bisa pakai penopang kaki atau footrest. Benda ini sederhana tapi sangat membantu untuk menjaga posisi kaki tetap rata dan nyaman. Atau, kalau memungkinkan, sesuaikan ketinggian kursi kita. Pastikan lutut membentuk sudut sekitar 90 derajat atau sedikit lebih lebar dan telapak kaki menapak sempurna di lantai. Dengan begini, peredaran darah di kaki akan tetap lancar dan kita bisa duduk lebih lama dengan nyaman tanpa khawatir kesemutan atau pegal-pegal. Kaki yang sehat, tubuh pun kuat dan otak juga ikut bugar. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu kepala sejajar dengan tulang belakang. Ini adalah poin krusial yang seringkali kita lupakan, terutama saat kita sedang fokus menatap layar handphone, tablet, atau buku. Coba perhatikan, seringkali kepala kita cenderung menunduk atau maju ke depan, bukan? Padahal, posisi kepala yang tidak sejajar dengan tulang belakang bisa menimbulkan berbagai masalah. Kepala kita itu berat loh, sekitar 4-5 kilogram. Bayangkan kalau posisi kepala kita maju ke depan atau menunduk, otot-otot leher dan bahu harus bekerja ekstra keras untuk menopangnya. Lama-kelamaan, ini bisa menyebabkan nyeri leher, bahu kaku, sakit kepala tegang, bahkan bisa menjalar ke punggung atas. Selain itu, posisi kepala yang tidak sejajar juga bisa menghambat aliran darah dan saraf di area leher yang lagi-lagi bisa mempengaruhi pasokan oksigen ke otak dan kinerja saraf. Jadi, bagaimana caranya agar kepala kita sejajar dengan tulang belakang? Caranya cukup sederhana. Pastikan telinga kita sejajar dengan bahu. Dagukan sedikit ke dalam, seolah
seolah-olah ada benang yang menarik dagu kita sedikit ke belakang. Pandangan mata lurus ke depan, tidak menunduk atau mendongak terlalu tinggi. Kalau kita sedang menatap layar, usahakan layar berada setinggi mata sehingga kita tidak perlu menunduk. Dengan menjaga kepala tetap sejajar dengan tulang belakang, kita tidak hanya mengurangi ketegangan di leher dan bahu, tapi juga memastikan bahwa jalur saraf dan pembuluh darah di area tersebut tetap terbuka lebar. Ini penting banget untuk menjaga fungsi otak tetap optimal dan mengurangi risiko nyeri kronis. Ingat, leher dan kepala yang rileks adalah kunci untuk pikiran yang jernih dan tubuh yang nyaman. Sekarang, kita masuk ke langkah keempat, yaitu melibatkan otot tubuh secara halus. Ini mungkin terdengar agak rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana dan bisa kita lakukan tanpa perlu usaha keras. Maksudnya adalah, saat kita duduk, jangan biarkan otot-otot kita benar-benar pasif dan lemas. Kita bisa mengaktifkan otot-otot inti tubuh kita secara lembut untuk memberikan dukungan ekstra pada tulang belakang dan menjaga postur yang baik. Bagaimana caranya? Coba deh saat duduk, sedikit tarik pusar ke arah tulang belakang, seolah-olah kita sedang mengencangkan sabuk celana yang sedikit longgar. Tapi ingat, jangan sampai menahan nafas atau terlalu kencang ya, cukup aktifkan secara halus saja. Selain itu, kita juga bisa sedikit merapatkan tulang belikat ke belakang dan ke bawah, seolah-olah kita sedang mencoba memasukkan saku di punggung. Ini akan membuka dada dan menjaga bahu tetap rileks. Dengan melibatkan otot-otot inti dan punggung secara halus, kita tidak hanya melatih kekuatan otot-otot tersebut agar tidak mudah kendur, tapi juga memberikan stabilitas pada tulang belakang. Ini penting banget untuk mencegah nyeri punggung dan menjaga postur tubuh tetap tegak tanpa perlu usaha yang berlebihan. Gerakan halus ini juga bisa membantu melancarkan peredaran darah di area inti tubuh yang berkontribusi pada kesehatan organ-organ vital kita. Jadi, jangan biarkan otot-otot kita tertidur saat duduk ya. Aktifkan mereka secara lembut untuk dukungan maksimal. Dan sampailah kita pada langkah kelima, yang mungkin adalah yang paling penting dari semuanya. Bergerak setiap 20-30 menit. Ya, betul sekali. Meskipun kita sudah menerapkan keempat langkah sebelumnya, duduk terlalu lama tetap tidak disarankan. Tubuh kita itu butuh gerakan, butuh perubahan posisi, agar semua sistem di dalamnya tetap bekerja optimal. Ingat pembahasan kita sebelumnya tentang dampak duduk terlalu lama yang bisa menumpulkan fungsi otak dan melambatkan metabolisme? Nah, solusinya adalah dengan rutin bergerak. Setiap 20-30 menit, usahakan untuk berdiri sebentar, berjalan-jalan ringan, atau melakukan peregangan sederhana. Nggak perlu lama-lama kok, cukup 1-2 menit saja sudah cukup untuk memberikan efek yang signifikan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak. Kita bisa berdiri untuk mengambil segelas air, berjalan ke jendela untuk melihat pemandangan, melakukan peregangan ringan pada leher, bahu, atau punggung, atau bahkan cuma sekedar berdiri di tempat dan menggoyangkan kaki sebentar. Kelihatannya sepele, tapi gerakan-gerakan kecil ini punya banyak manfaat. Pertama, gerakan ini akan membantu melancarkan kembali aliran darah yang mungkin sempat terhambat karena duduk. Oksigen dan nutrisi akan kembali mengalir deras ke otak dan seluruh tubuh, membuat kita jadi lebih segar dan fokus. Kedua, gerakan ini akan mencegah otot-otot kita jadi kaku dan lemah. Dengan rutin bergerak, otot-otot kita tetap aktif dan kuat, menjaga fleksibilitas tubuh. Ketiga, perubahan posisi ini juga memberikan sinyal positif ke otak kita, mencegah rasa bosan, dan bahkan bisa meningkatkan kreativitas. Jadi, jadikan kebiasaan bergerak setiap 20-30 menit ini sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Kita bisa pasang alarm di handphone sebagai pengingat, atau jadikan setiap iklan TV sebagai isyarat untuk berdiri dan bergerak. Ingat, tubuh kita adalah teman terbaik kita, dan ia butuh perhatian. Dengan bergerak secara teratur, kita tidak hanya menjaga tubuh tetap kuat, tapi juga memastikan otak kita tetap bugar dan tajam di usia berapapun. Nah, teman-teman, kita sudah bahas tuntas nih 3 kesalahan duduk yang sering kita lakukan dan 5 langkah mudah untuk posisi duduk yang sehat. Ternyata, hal-hal kecil seperti cara kita duduk itu punya dampak yang luar biasa besar ya buat kualitas hidup kita di usia emas. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebiasaan kecil, karena dari sanalah perubahan besar bisa dimulai.
Mungkin awalnya terasa sedikit canggung atau butuh penyesuaian untuk mengubah kebiasaan. Tapi percayalah, dengan sedikit kesabaran dan konsistensi, kebiasaan duduk yang sehat ini akan menjadi bagian alami dari keseharian kita. Ingat, tujuan kita bukan hanya untuk hidup lebih lama, tapi juga untuk hidup lebih berkualitas, lebih bugar, dan lebih bahagia. Otak yang tajam, tubuh yang kuat, dan semangat yang membara, itu adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan untuk diri sendiri dan orang-orang terkasih di sekitar kita. Jangan pernah berpikir bahwa usia adalah penghalang untuk menjadi lebih baik. Justru, usia adalah kesempatan untuk lebih bijaksana dalam menjaga diri. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini untuk kesehatan kita adalah investasi berharga untuk masa depan. Jadi yuk, mulai sekarang kita terapkan 5 langkah duduk sehat ini. Bagikan juga informasi penting ini kepada teman-teman dan keluarga, agar semakin banyak yang sadar dan bisa merasakan manfaatnya. Kita adalah generasi yang luar biasa, yang terus belajar dan berkembang. Mari kita buktikan bahwa usia hanyalah angka dan semangat kita untuk hidup sehat tidak akan pernah pudar. Tetap semangat, tetap positif dan teruslah bergerak, karena setiap detik yang kita habiskan untuk menjaga kesehatan adalah detik yang berharga untuk kebahagiaan kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda dalam menjaga postur tubuh atau tips-tips lain yang mungkin ingin Anda bagikan. Mari kita saling mendukung untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Disclaimer, informasi yang disampaikan dalam narasi ini bersifat edukasi umum. Konsultasikan dengan tenaga medis atau profesional kesehatan jika Anda memiliki kondisi khusus, nyeri kronis, atau membutuhkan saran kesehatan yang lebih spesifik.